Ini cerita tentang Sapu Kampung, tempat di mana saya dilahirkan, Ormu Wari. Suku Nari adalah salah satu suku yang berasal dari kampung ini. Dan kata Nari melekat di sapu nama, yang menandakan bahwa saya berasal dari kampung ini. Sebuah kampung kecil di wilayah pesisir utara Kabupaten Jayapura yang berada tepat di kaki gunung wilayah Pegunungan Siklop. Kampung yang memiliki pantai dengan pasir berwarna keabuan ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan Samudra Pasifik. Pagi itu, Sapu Paman baru saja selesai menjaring ikan di sekitaran pantai. Hidup di sekitaran pesisir pantai, tentu memancing dan menjaring ikan merupakan salah satu mata pencarian masyarakat di Kampung Ormu Wari. Selain untuk dikonsumsi, biasanya masyarakat akan membawa hasil tangkapannya ke wilayah kota Jayapura untuk dijual di pasar. Dan pagi itu, Sapu Paman tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga kepiting. Gotong royong sangat melekat di kampung ini, yang mungkin hampir tiap hari akan kita jumpai. Khususnya ketika masyarakat yang ingin berlabuh ataupun berlayar akan saling membantu untuk mendorong speed hingga sampai ke laut ataupun ke darat. Hal ini dikarenakan ombak pantai yang membuat speedboat akan sulit untuk berlayar maupun berlabuh. Setelah mempersiapkan barang-barang, akhirnya Sapu Paman akan menuju kota untuk menjual hasil tangkapan, di mana akan menempuh waktu kurang lebih 1 hingga 1,5 jam berdasarkan faktor cuaca ataupun ombak serta jumlah muatan atau mesin yang digunakan pada speedboat. Masyarakat biasanya akan turun atau memarkir speed di wilayah barat pantai, karena wilayah timur pantai sendiri terdapat banyak sekali batu yang menutupi pantai, sehingga membuat speedboat tidak dapat untuk berlabuh. Oh ya, walaupun saya lahir di kampung ini, namun saya tidak hidup dan besar di kampung ini. Tepat ketika berumur 3 tahun, ketika Sapu Bapa meninggal, saya dan Sapu Mama memutuskan untuk tinggal di Sapu Mama Kampung di daerah Sentani Timur. Namun bukan berarti ketika saya meninggalkan kampung ini saya akan lupa. Darah suku Nari yang diwariskan dari Sapu Bapa tetap melekat di sapu diri, sehingga saya tetap sering mengunjungi kampung ini. Wilayah pemukiman Kampung Ormu sendiri terbagi atas 2, yaitu Kampung Lama dan Kampung Baru. Dan saya tinggal di Kampung Baru, sehingga saya akan menuju ke Kampung Lama, karena akan ada acara besar di Kampung Lama. Daerah wilayah Kampung Lama sendiri, wilayah pantainya tertutupi dengan bebatuan. Serta perjalanan dari Kampung Baru menuju Kampung Lama, kita akan melewati aliran kali yang bermuara langsung ke pantai. Dan akhirnya kita sampai di Kampung Lama. Dan suasana kampung sudah cukup ramai, karena sejak kemarin orang-orang dari luar Kampung Ormu sudah mulai berdatangan untuk mengikuti acara besar di hari ini. Sebelum ke tempat acara,
Sam memutuskan untuk mengunjungi Sapu Tanta yang tinggal di kampung ini. Setelah berbincang-bincang, saya izin pamit, melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat di sekeliling kampung. Masyarakat di sekitaran kampung sudah mulai sibuk, baik orang dari luar kampung yang membawa bahan makanan seperti babi, pisang, dan sagu untuk diberikan pada saat pelaksanaan acara. Sedangkan masyarakat di sekitaran kampung juga sudah mulai sibuk untuk memasak, di mana makanan ini merupakan konsumsi dalam pelaksanaan acara besar hari ini. Acara besar hari ini yaitu pelantikan Ondoafi Katofkwa Ikari. Ondoafi adalah pemimpin adat tertinggi yang memiliki wewenang di dalam masyarakat kampung. Pemegang garis keturunan dari pemimpin kampung sebelumnya atau anak sulung dari Ondoafi sebelumnya. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelantikan Ondoafi tidak hanya berasal dari kampung ini, melainkan juga ada yang berasal dari luar kampung Ormu. Bapak Gustav Toto, beliaulah yang akan melantik Ondoafi hari ini. Beliau juga merupakan seorang Ondoafi di wilayah distrik Ravenirara. Saya juga berjumpa dengan sapu kepala suku, Bapak Franky Nari. Beliau merupakan kepala suku untuk suku Nari. Dan untuk acara besar hari ini, beliau akan memimpin pengantaran makanan untuk perayaan pelantikan Ondoafi. Acara pun dimulai. Tamu undangan dalam pelantikan Ondoafi hari ini disambut dengan tari-tarian. Pelantikan Ondoafi hari ini mengundang pemerintahan Kabupaten Jayapura serta para duta-duta adat. Memasuki ruang sakral adat. Di tempat ini, pengukuhan anak sulung Katofkwa Ikari, Bapak Pendeta Yapet Ikari STH, beri kemuliaan kepada Tuhan. Desa Kawakan melayani bersama istri untuk semua yang ada. Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan persembahan tarian dari beberapa kampung, salah satunya Kampung Kayu Batu.
Setelah mengikuti prosesi pelantikan Ondo Afi, saya dengan sapu teman, Kabo, akan menuju ke air terjun Kampung Ormu. Jalur untuk menuju ke air terjun ini melewati Kampung Baru. Kemudian, kita akan masuk hutan dan menelusuri kali hingga sampai ke air terjun. Kampung Ormu tidak hanya diberkati dengan pantai yang indah serta hasil laut yang kaya, melainkan juga tanah yang subur serta air bersih yang mengalir deras. Kali yang berada di Kampung Ormu ini berasal langsung dari Pegunungan Siklop. Pegunungan Siklop merupakan wilayah yang memiliki sumbangsi besar untuk air bersih, tidak hanya di Kampung Ormu, melainkan juga di beberapa wilayah di Kabupaten Jayapura, seperti khususnya di Kota Sentani. Dan kurang lebih sekitar 50 menit berjalan kaki, akhirnya kita sampai ke tempat tujuan. Menyusuri kali dengan batu yang licin, namun terbayarkan dengan keindahan air terjun Kampung Ormu. Setelah sampai, kitong akan bakar ikan dan kepiting, yang nanti kitong makan dengan pisang bakar.
Dan akhirnya kitong sudah selesai masak. Walaupun menu kali ini cukup sederhana, kitong harus tetap bersyukur karena kitong bisa menikmati hasil laut di tempat ini sambil menikmati keindahan air terjun. Alam yang indah dan terjaga bergantung dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Bagaimana kita menjaga kelestarian dan mengelola alam sesuai dengan kebutuhan. Karena ketika alam rusak, bukan alamlah yang rugi, melainkan manusia yang ada di sekitarnya. "22 tahun lalu, saya tinggalkan tempat ini. Tempat di mana saya dilahirkan. Tempat yang menjadi sapu identitas diri. Tidak banyak kenangan dan memori tentang sapu bapa, karena saat itu saya masih kecil. Namun, bukan berarti kitong teringat, bukan berarti kitong akan lupa. Karena darinya lah mengalir darah Nari, darah yang menandakan saya berasal dari kampung Ormuwari.